Dalam video ini, saya akan membahas ide-ide praktis dalam Italian game. Dengan ini, Anda tidak perlu terjebak dalam varian teori yang berat atau langkah-langkah komputer yang sulit diingat dan lebih sulit lagi diterapkan dalam permainan nyata. Sebaliknya, kita fokus pada permainan praktis. Ingat, catur bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang apakah ide Anda bekerja atau tidak. Sebuah langkah mungkin bukan yang terbaik menurut teori, tetapi jika menciptakan masalah bagi lawan, maka itu adalah langkah yang baik secara praktis. Setelah gajah ke C5, kita mencapai Gioco Piano, setup paling klasik bagi hitam melawan Italian game. Daripada mengikuti teori umum yang membosankan, kita mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan agresif. Kita akan melawan posisi ini menggunakan 4 senjata berbeda. Senjata pertama kita adalah Italian Gambit, pion D4. Langkah ini langsung menantang lapangan tengah dan membuka ruang untuk pengembangan permainan yang cepat. Pion ditukar. Mainkan kuda ke G5, menargetkan petak F7 yang lemah. Kuda ke E5, mempertahankan pion F7. Kuda makan pion. Kuda ditukar. Gajah makan kuda. Skak. Raja mengambil gajah, dan Raja Hitam kehilangan hak rokade serta rentan terkena serangan. Selanjutnya lakukan skak dengan menteri. Setelah pion menutup skak, ambil gajah gelap, otomatis menyerang pion D dan menekan pion C. Pada titik ini, Anda memiliki buah aktif, pengembangan perwira yang lebih baik, dan target yang jelas. Menurut Stockfish, Anda sudah menang. Sebagai contoh, menteri ke F6. Mainkan gajah ke G5. Menyerang menteri. Menteri ke D6. Tukar menteri. Pion mengambil kembali. Sekarang hitam memiliki 3 pion lemah yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Lanjutkan dengan kuda ke A3, menyiapkan serangan fort. Hitam menghentikan ini dengan pion ke A6. Sekarang alihkan kuda ke C4, menargetkan pion D6. Raja ke E6, mempertahankan pion. Lompatkan kuda ke B6. Menyerang benteng dan memaksa benteng ke B8. Sekarang langkah kunci, gajah ke D8. Setelah kuda ke F6, lanjutkan dengan gajah ke C7. Benteng akan jatuh di langkah berikutnya, dan Anda menang. Kalau hitam mempertahankan diri dengan kuda H6, seperti sebelumnya, korbankan kuda. Kuda ditukar. Gajah makan kuda skak, raja makan gajah. Menteri skak, pion G6, dan menteri makan gajah. Hitam memiliki pion lemah, dan raja yang tidak aman. Hitam tidak harus menerima gambit dengan pion. Kuda atau gajah juga bisa memakan pion. Mari kita lihat kuda makan pion. Balas dengan pion ke B4. Langkah super agresif ini akan mengejutkan banyak lawan. Menukar kuda skak adalah kesalahan besar. Menteri makan kuda, langsung menciptakan ancaman ganda. Hitam bisa mencoba gajah makan pion skak, tetapi setelah pion ke C3, hitam kembali berhadapan dengan serangan ganda. Gajah makan pion skak juga merupakan kesalahan karena pion ke C3. Kuda ditukar skak. Menteri makan kuda. Sekali lagi posisi yang sama seperti sebelumnya. Langkah terbaik bagi hitam adalah gajah mundur ke B6. Lanjutkan dengan pion ke A4, dengan ancaman yang jelas untuk menjebak gajah. Jika kuda ditukar skak, menteri makan kuda, kembali menciptakan ancaman ganda. Satu-satunya langkah untuk menghindari kekalahan langsung adalah pion ke D5, langkah yang pasti sulit ditemukan oleh lawan. Ambil pion D, memperbaharui ancaman. Kuda ke F6, pion ke A5, menjebak gajah. Hitam bisa menghindari kehilangan perwira dengan menyerang balik gajah Anda. Balas dengan gajah makan pion skak. Pion makan gajah. Anda melahap gajah. Menteri mengambil kembali. Sekarang rokade.
Ini mengundang hitam untuk mengambil pion B. Jika mereka melakukannya, serang menteri dengan gajah, mengorbankan pion lagi. Menteri makan pion. Menteri ke C3. Seperti yang Anda lihat, gajah mencegah hitam melakukan rokade sehingga posisi raja terbuka. Hitam memainkan gajah ke D7, memberi perlindungan tambahan pada pion. Menjawab ini, mainkan benteng ke E1. Setelah menteri bergeser, lanjutkan dengan benteng makan pion skak. Raja ke D8. Menteri skak. Raja ke C8. Gajah ke D6, mengancam skakmat. Hati-hati, di sini hitam memiliki jebakan licik. Kuda ke D5, menghalangi skakmat. Jangan ambil kuda ini, Anda akan kalah setelah menteri skak. Sebaliknya, lanjutkan dengan kuda ke C3, dan hitam kalah. Misalkan saja sekarang kuda ke B6. Benteng skak, Anda memenangkan menteri. Jika hitam menunda mengambil pion B dan malah rokade, mainkan gajah ke G5, menyerang kuda. Setelah kuda bergerak, tempatkan menteri di G3. Hitam mengambil pion B, Anda menang dengan gajah ke H6. Pion ke G6. Gajah makan benteng. Langkah paling natural dalam posisi ini adalah pion ke A6. Ambil pion E, mengancam pion F7. Hitam tidak bisa mempertahankan F7 dengan kuda karena gajah makan kuda, dan ancaman tetap ada. Pertahanan terbaik adalah menteri ke E7. Ambil pion F7 dengan gajah skak. Raja ke D8. Kuda ke C4. Menteri makan pion terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya tidak. Cukup blok dengan kuda. Anda aman. Di posisi ini, kebanyakan lawan akan memainkan menteri makan gajah. Ambil juga gajah mereka. Setelah kuda makan pion skak, ambil kuda. Pion makan kuda. Sekilas posisi ini terlihat seimbang, tetapi sebenarnya jauh dari itu. Menurut Stockfish, evaluasinya hampir +4. Anda benar-benar menang. Lanjutan terbaik Anda adalah gajah skak. Setelah kuda menghalangi, segera rokade. Pion ke D6. Kuda ke C3, mengincar D5. Hitam menyerang gajah, mencoba mengusirnya. Tukar saja gajah tersebut dengan kuda. Hitam mengambil kembali dengan pion, membuka ruang untuk benteng, tetapi tidak ada ancaman langsung. Ini kesempatan bagi Anda untuk membangun serangan. Benteng ke D1, menargetkan pion D. Menteri mempertahankan pion, tetapi kuda ke D5. Menteri ke F7. Kuda makan pion, menciptakan ancaman ganda. Benteng ke B8. Benteng makan pion skak. Setelah raja bergerak, ambil gajah. Anda menang. Gajah makan pion adalah langkah terbaik untuk hitam. Respon Anda adalah makan gajah tersebut. Sekarang hitam punya dua cara untuk mengambil kembali. Jika pion yang mengambil, segera rokade. Ini memberi tekanan pada Raja Hitam untuk segera rokade. Masalahnya, untuk rokade, hitam harus mengembangkan kuda terlebih dahulu. Jika kuda ke F6, balas dengan pion ke E5. Pion ini tidak bisa dimakan karena benteng menjadi aktif dan Anda akan menang materi. Kuda mundur adalah kontraproduktif, karena memperlambat rokade. Ini memberi Anda waktu untuk melakukan serangan dengan menteri H5, mengancam skakmat. Hitam bisa bertahan dengan menteri E7, tetapi sekarang gajah ke G5, menyerang menteri. Jawaban terbaik hitam adalah pion ke G6, menyerang balik menteri. Geser menteri ke H4. Menteri ke B4, menargetkan gajah dan pion B2. Abaikan pion B. Kembangkan kuda ke D2, melindungi gajah. Kuda ke E7, serang menteri dengan pion,
untuk memaksanya keluar dari diagonal yang terhubung dengan kuda. Setelah menteri makan pion B, ambil kuda. Kuda makan kembali. Selanjutnya korbankan gajah skak. Raja makan gajah. Menteri skak. Raja mundur. Menteri makan kuda. Anda memiliki posisi yang unggul. Kelanjutannya adalah menteri makan pion, menyerang kuda. Abaikan saja, dorong pion ke E6, mengancam skakmat. Hitam makan pion. Serang menteri dengan benteng. Menteri makan kuda. Benteng makan pion, menciptakan banyak ancaman skakmat. Raja hitam tidak akan selamat. Pion ke D5 adalah langkah terbaik untuk hitam. Ambil kuda. Pion makan gajah. Pion makan G7, menyerang benteng. Benteng ke G8. Dan sebuah trik, benteng skak, memprovokasi gajah untuk menutup skak. Menteri ke H5, menyerang pion H. Jika benteng makan pion G7, ambil gajah dan Anda menang 1 perwira. Pemain yang lebih kuat akan mengabaikan pion dan memainkan menteri ke F6. Serang menteri. Setelah menteri ke G6, tukar menteri. Pion mengambil kembali. Selanjutnya tempatkan gajah di F6, dan Anda memiliki perwira yang sangat kuat. Raja ke D7, kuda ke A3, pion ke A6, benteng D1, pion ke B5. Seperti yang terlihat, Anda memiliki pion bebas di G7, selangkah lagi promosi. Pion ini sebaiknya memiliki teman. Jadi mainkan pion ke F3, benteng ke E8, pion ke G4, raja ke C8, pion ke H4, raja ke B7, pion ke H5, pion makan kembali, dan raja ke B6, pion ke H6, gajah ke F5, benteng makan benteng, benteng mengambil kembali. Sekarang gajah makan pion, kuda makan gajah, dan benteng makan kuda. Setelah raja menyerang benteng, mainkan benteng ke E4. Benteng tidak bisa dimakan karena pion akan promosi. Jadi hitam harus memindahkan benteng. Dan Anda mainkan benteng ke E5 skak, memenangkan permainan. Kuda ke E7, terlihat seperti langkah yang bagus. Tetapi hanya di atas kertas. Kembangkan kuda sayap menteri ke D2. Ini adalah langkah tunggu. Anda menunggu hitam rokade. Sekarang menteri ke H5, memberi tekanan pada sayap raja. Pion ke D6, kuda ke F3, bersiap lompat ke G5 dengan ancaman skakmat. Hitam menghentikan ini menggunakan pion ke H6. Korbankan gajah di H6. Pion makan gajah, menteri makan kembali. Sekarang kuda siap lagi untuk lompat ke G5. Pertahanan terbaik hitam adalah gajah ke F5. Jangan terburu-buru makan gajah, mainkan kuda ke G5 terlebih dahulu. Sekarang Anda bisa makan gajah dan lalu melakukan skakmat. Hitam menyelamatkan gajah ke G6, lanjutkan serangan dengan pion ke F4. Pion ke D5, pion ke F5, kuda makan pion makan kembali. Menteri ke F6, pion makan gajah. Menteri makan pion, menteri ditukar. Setelah pion mengambil menteri, gajah makan pion skak. Anda unggul 1 perwira. Menghadapi kuda makan kuda, mainkan gajah ke E3 untuk memaksa kuda mundur ke C6. Selanjutnya kirim menteri ke sayap raja, mengancam skakmat. Menteri E7 mempertahankan diri. Kembangkan kuda ke C3. Kuda F6 menyerang menteri. Pindahkan menteri ke H4 mempertahankan tekanan terhadap sayap raja. Hitam rokade. Dan sekarang mainkan gajah ke G5. Raja bergeser untuk menghindari file terbuka. Jika nanti gajah menukar kuda. Rokade ke sayap menteri sehingga benteng menteri bisa langsung diaktifkan untuk melakukan rook lift. Pion ke D6.
Mainkan benteng ke D3. Gajah E6, benteng ke F3. Hitam menukar gajah. Abaikan saja. Musnahkan kuda mereka. Setelah pion makan gajah, geser benteng ke H3, dan raja tidak akan selamat. Di bagian ini kita membahas senjata kedua melawan Giocco Piano. Setelah pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Kita sudah membahas ide praktis dari Italian Gambit dengan pion D4. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, menguasai banyak variasi serangan mengurangi risiko kalah dan meningkatkan peluang menang. Jangan bergantung pada satu trik saja. Perluas varian serangan Anda. Perkenalkan Gambit Evans. Pion B4. Hitam bisa menolak, tetapi sebagian besar pemain menerimanya, dan seringkali berakhir skakmat kemudian. Setelah gajah mengambil pion, mainkan pion C3. Langkah terbaik untuk hitam adalah gajah A5. Lanjutkan dengan pion D4. Setelah pion diambil, langsung rokade. Sekarang Anda siap membangun serangan. Di posisi ini, pemain yang lebih lemah sering mengambil pion C. Balas dengan menteri B3, menargetkan F7. Hitam biasanya memainkan menteri F6, mempertahankan F7 dan mengincar benteng. Serang menteri dengan gajah. Menteri hanya punya satu langkah bagus, yakni ke G6, tetap mempertahankan F7. Sekarang ambil pion C. Hitam di sini sebaiknya menyerahkan gajah petak gelap dan mengeliminasi kuda. Jika mereka tidak melakukannya, mereka pasti akan mengembangkan kuda sayap raja, atau melompatkan kuda sayap menteri ke D4. Kalau kuda ke F6, balas dengan pion E5. Gajah mengambil kuda, pion makan kuda. Gajah mengambil benteng, skak dengan menteri. Raja F8, benteng E1, mengancam skakmat. Kuda menghalangi, tetapi kuda diambil. Gajah makan kuda, menteri makan gajah, dan raja akan segera terkena skakmat. Misalnya pion makan pion, gajah skak, menteri makan gajah, menteri skak, raja G7, dan menteri makan pion, skakmat. Bagaimana dengan kuda E7? Mainkan kuda D5. Ini memberi tekanan langsung pada kuda, dan mencegah hitam rokade. Apa yang bisa dilakukan hitam? Kuda menukar kuda adalah kesalahan. Setelah Anda ambil kembali, kuda tetap terserang dan file E terbuka. Hitam melanjutkan kuda E5. Mainkan benteng E1. Bahkan jika benteng ini dieliminasi, tidak masalah. Benteng lain memakan kembali, dan serangan Anda berlanjut. Mempertahankan kuda dengan pion D6 tidak membantu. Anda tetap makan kuda. Pion mengambil kembali. Benteng makan pion skak. Raja F8. Menteri skak. Menteri menutup. Gajah E7. Dan Anda menang. Bagaimana jika hitam bertahan dengan pion F? Tidak ada yang berubah. Anda tetap makan kuda. Pion makan kembali. Benteng mengambil pion skak. Raja F8. Apapun yang terjadi selanjutnya, raja akan kena skakmat. Misalnya, menteri skak, raja G8. Pion D6 skak, menteri menghalangi. Gajah E7, mengancam skakmat. Pion H6. Benteng makan menteri, pion mengambil benteng. Menteri skak, raja H7. Skak lagi, pion menghalangi. Dan skakmat. Langkah hitam yang lain adalah pion D6. Alihkan serangan ke menteri dengan kuda F4. Ini memaksa menteri mengambil pion E, meninggalkan F7. Gajah makan pion F7 skak. Raja D8. Sekarang serang menteri dengan benteng. Gajah makan benteng. Benteng makan gajah. Menteri F5.
Kuda skak. Gajah makan kuda. Gajah makan gajah. Menteri G6. Gajah makan kuda skak. Kuda makan gajah. Menteri mengambil pion, menyerang benteng. Benteng C8. Kuda D4. Benteng F8. Kuda skak. Kuda menukar kuda. Menteri ambil benteng skak. Raja E7. Gajah B3 skak. Kuda menutup. Menteri makan pion skak. Raja F6. Menteri makan pion lagi skak. Raja G5. Benteng ambil kuda skak. Dan posisi sepenuhnya menang. Melawan kuda D4. Cukup ambil kuda tersebut. Menteri makan gajah. Gajah makan pion skak. Raja F8. Gajah menukar kuda. Mengancam skakmat. Benteng makan gajah. Sekarang mainkan kuda D5. Menargetkan gajah. Pion D6. Di sini Anda harus memaksa menteri keluar dari diagonal ini. Sehingga saat menteri Anda mengambil pion D, menteri hitam tidak bisa menutup skak. Mainkan pion F4. Jika menteri H4 masih menempati diagonal, dorong pion G3. Menteri harus meninggalkan diagonal. Mainkan menteri A3, menyerang gajah. Gajah mundur B6. Kuda menukar gajah. Pion makan kuda. Menteri mengambil pion skak. Raja F7. Skak lagi. Gajah menutup. Menteri makan pion skak. Raja F6. Pion E5 skak. Raja G6. Pion F5 skak. Gajah makan pion. Menteri skak. Gajah E6. Kuda mengeliminasi gajah. Mengancam forking raja dan menteri. Menteri H6. Kuda D8 skak. Raja H5. Menteri skak. Raja G5. Dan skakmat. Itulah mengapa di sini Stockfish merekomendasikan hitam langsung menghilangkan kuda. Setelah menteri makan gajah, hitam biasanya memainkan kuda E7, bersiap rokade. Jangan biarkan. Mainkan gajah makan kuda, kuda makan kembali. Kemudian kuda E5, menciptakan ancaman ganda. Menteri F6, gajah makan pion skak. Raja D8, benteng C1, mengancam skakmat. Pion C6, benteng D1. Raja C7, menteri G3. Pion D6, kuda C4. Benteng D8, menjaga pion. Korbankan benteng makan pion D. Benteng diambil. Bawa benteng kedua ke dalam serangan. Dan hitam sudah kalah total. Contoh, menteri makan gajah, menteri makan benteng, skakmat. Jika pion B5 yang dipilih, Anda menang setelah benteng makan benteng. Menteri makan gajah. Benteng mengambil pion C6, skak ganda. Raja makan benteng. Dan akhirnya Royal Fork memenangkan menteri. Gajah C5 harus dibalas dengan pion D4. Pion makan, pion mengambil kembali. Gajah skak, tutup dengan gajah. Gajah menukar gajah, kuda mengambil kembali. Di sini hitam biasanya bermain kuda E7, bersiap rokade. Balas dengan kuda G5. Langkah ini menggoda hitam untuk cepat-cepat rokade. Lanjutkan menteri H5, mengancam skakmat di H7. Pion H6. Kuda mengambil pion, menteri E8. Kuda makan pion H6 skak ganda. Raja H7. Kuda F7 skak, Raja G8, dan menteri H8, skakmat. Melawan gajah D6, mainkan pion D4. Mengambil pion ini tidak baik untuk hitam. Setelah Anda makan kembali, Anda memiliki dua pion sentral yang kuat. Langkah terbaik hitam adalah kuda F6. Ambil pion E. Jika kuda mengambil kembali, ini kesalahan. Tukar kuda. Gajah makan kembali. Sekarang dorong pion F4.
Gajah mundur ke D6. Lanjutkan pion E5. Menteri E7 tidak membantu karena menteri E2. Gajah C5 lebih baik. Ambil kuda. Menteri makan pion. Sekarang tempatkan menteri di D5. Pion D6, menteri G5. Anda unggul 1 perwira. Jadi pertukaran menteri sangat menguntungkan. Menteri ditukar. Pion makan menteri. Anda menang. Bagaimana dengan gajah makan pion? Lanjutkan dengan kuda G5. Menargetkan F7. Ini memberi tekanan agar hitam segera rokade. Selanjutnya mainkan pion F4. Gajah mundur ke D6. Dorong pion E5. Gajah C5. Ambil kuda. Menteri mengambil kembali. Anda unggul 1 perwira. Tetapi raja masih di tengah. Jangan khawatir. Serangan berlanjut. Mainkan menteri H5. Ancaman skakmat. Jika hitam memberi skak dengan benteng, pindahkan raja ke D1. Dan hitam dalam masalah besar. Jika mereka memilih pion H6, mainkan kuda makan pion. Benteng mengambil kuda. Menteri mengambil gajah. Anda akan memenangkan benteng di langkah berikutnya. Varian terakhir adalah gajah E7. Langkah ini populer di kalangan pemain posisional. Mainkan pion D4 seperti biasa. Pion diambil. Pion makan kembali. Kuda F6. Selanjutnya dorong pion E5. Kuda memiliki 3 pilihan. Kuda H5 adalah kesalahan. Mainkan kuda G5. Gajah mengambil kuda. Menteri makan kuda. Anda memiliki serangan ganda. Pion D5. Gajah makan gajah. Menyerang menteri. Menteri D7. Gajah B5. Anda unggul 1 perwira. Jika kuda G4, balas dengan pion H3. Kuda mundur ke H6. Jangan ambil kuda ini dulu. Tunggu momen yang tepat. Alihkan fokus ke kuda yang lain. Serang kuda tersebut. Kuda A5. Mainkan gajah D3. Dan hitam tidak bisa rokade karena kuda akan dieliminasi. Biasanya hitam melanjutkan pion B6. Segera rokade. Gajah B7. Kuda C3. Setelah pion D6, saatnya ambil kuda. Pion makan kembali. Lanjutkan dengan menteri skak. Menteri menghalangi. Menteri F4. Hitam tidak bisa rokade panjang karena gajah F5. Jadi biasanya benteng G8 menargetkan pion H3. Jawab dengan gajah F5. Menteri mundur D8 dan rokade panjang tidak lagi memungkinkan. Ambil pion H. Gajah G5. Ambil pion H lainnya. Benteng F8. Pion E6. Menteri E7. Pion makan pion skak. Benteng makan kembali. Gajah G6. Hitam dalam masalah serius. Gajah F6. Menteri skak. Menteri menghalangi. Gajah mengambil benteng skak. Raja D7. Tukar menteri. Benteng makan kembali. Gajah skak. Raja bergerak. Benteng C1. Dan Anda unggul 1 benteng dan memiliki 3 pion bebas. Langkah terbaik hitam adalah kuda E4. Balas dengan pion D5. Saat kuda menyerang gajah, mundurkan gajah D3. Kuda C5. Gajah C2. Hitam rokade. Dan serangan dimulai. Mainkan pion H4. Pion D6. Lanjutkan dengan kuda G5. Pion H6 mencoba mengusir kuda. Jangan mundur. Mainkan kuda H7. Menyerang benteng. Benteng E8. Dorong pion E6. Pion makan pion. Sekarang korbankan gajah petak gelap. Mengambil gajah ini adalah kesalahan besar karena menteri skak. Raja H8. Menteri G6. Hitam kalah. Misalnya benteng G8. Menteri makan pion. Benteng G7. Kuda F6 skak.
Benteng menghalangi. Menteri mengambil benteng. Skakmat. Pemain yang kuat tidak akan makan gajah. Mereka akan mengambil pion dan mengancam serangan Discovery. Segera rokade. Mereka mengambil gajah Anda. Tetap tenang. Mainkan Menteri H5. Gajah F8. Kuda makan gajah. Raja makan kuda. Menteri mengambil pion skak. Raja E7 mencoba kabur. Jangan biarkan. Skak dengan menteri. Paksa Raja E6. Sekarang aktifkan benteng dengan skak. Kuda menghalangi. Eliminasi kuda tersebut. Pion makan kembali. Benteng makan pion skak. Raja D5. Kuda skak. Raja C6. Menteri D4. Benteng menukar benteng. Menteri skak. Raja D7. Kuda mengambil benteng. Mengancam kuda. Kuda mundur ke C6. Menteri skak. Menteri menghalangi. Kuda skak. Raja D8. Dan menteri skak sekali lagi. Dan skakmat di langkah berikut. Pilihan paling populer yang dimainkan para master di posisi ini adalah kuda A5. Ambil pion E. Hitam makan gajah. Makan balik. Pion D5. Pion makan. Dan menteri makan. Kuda E3. Menyerang menteri. Menteri A5. Anda harus rokade. Kuda F6. Pion C4. Dan hitam rokade. Diikuti gajah D2. Kesalahan umum di posisi ini adalah Menteri H5, menawarkan pertukaran menteri. Ini terjadi dalam game antara Ray Robson dan Eugene Perelstein. Robson menjawab dengan kuda D5, dan Perelstein menyerah karena setelah pertukaran menteri, kuda makan gajah skak. Raja bergerak, benteng makan menteri. Putih unggul 1 perwira. Kelanjutan terbaik untuk hitam adalah Menteri B6 atau Menteri A6. Melawan Menteri B6, gajah C3, pion C6, mengontrol D5, kuda D2, gajah E6, benteng B1, Menteri C7, pion D5, pion makan, hilangkan kuda, gajah makan balik, ambil pion, menyerang gajah, gajah D7, kuda E4, gajah E5, pion D6, menteri pindah, pion F4, gajah F6, ambil gajah, pion makan balik, menteri D4, menarget F6, raja melindungi, benteng F3, benteng G8, benteng skak, raja F8, benteng makan benteng, raja makan benteng, kuda D5, mengancam Royal Fork, menteri D8, kuda makan pion skak, raja F8, kuda makan gajah skak, menteri makan kuda, menteri skakmat. Melawan menteri A6, mainkan kuda C3, pion C6, geser menteri ke sayap raja, gajah E6, menyerang pion, abaikan saja, mainkan benteng D1, pion diambil, kuda F5, gajah D8, gajah H6, kalau gajah diambil, menteri skak, raja H8, lalu skakmat menyusul. Pertahanan yang lebih kuat adalah kuda mundur, menjaga G7, menteri G3, gajah F6, kuda E4, menarget gajah, pion C5, membuka ruang agar menteri bisa melindungi gajah. Tempatkan kuda di D6, guna memutus koneksi antara menteri dan gajah petak gelap, sekaligus menekan kuda dan gajah petak terang. Hitam menyelamatkan gajah petak terang. Kuda makan gajah skak, kuda makan kuda. Menteri makan pion, skakmat. Senjata ketiga melawan Gioco Piano adalah Bird's Attack, pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5,
Dan kita memasuki variasi klasik dengan pion C3. Setelah kuda F6, lanjutkan dengan Bird's Attack pion B4. Gajah mundur ke B6. Lanjut dengan menteri B3, menciptakan ancaman langsung pada F7, dan memaksa hitam rokade. Sekarang hitam berniat mengambil pion sentral di langkah berikutnya. Lindungi dengan pion D3. Pion H6 menghentikan pin gajah. Lanjutkan dengan pion A4, mengancam untuk menjebak gajah. Pion A6, pion A5, gajah A7, dan rokade. Hitam memainkan pion D6. Mainkan gajah E3 untuk menukar gajah petak gelap. Gajah diambil. Pion makan kembali. Ini membuka file F dan mengaktifkan benteng. Gajah G4. Kuda D2. Menteri E7. Sekarang mulai serangan. Kuda H4. Menyiapkan kuda F5. Pion G6 gagal karena kuda makan pion. Dan Anda akan mendapatkan benteng. Percobaan taktis dengan kuda makan pion E4 juga gagal karena kuda G6. Kuda ditukar. Kuda makan menteri skak. Kuda kembali ditukar. Gajah makan pion skak. Raja bergeser. Menteri A2. Kuda mengambil benteng. Benteng makan kembali dan Anda menang. Jika hitam memainkan menteri D7, korbankan benteng memakan kuda F6. Pion mengambil benteng. Mainkan pion H3, menyerang gajah. Gajah mundur ke E6. Dorong pion D4, mengancam forking. Gajah ambil gajah. Menteri makan kembali. Dan Anda telah mengamankan petak F5 bagi kuda. Hitam melanjutkan benteng D8. Mainkan menteri E2, siap menyeberangkan menteri ke sayap raja. Hitam menyerang di center dengan pion D5. Abaikan. Lanjutkan kuda F5. Ancaman skakmat dalam 2 langkah. Raja H7, menteri H5, kembali mengancam skakmat dalam 2 langkah. Hitam hanya punya satu cara untuk menyelamatkan diri, yakni dengan mengorbankan menteri. Menteri makan menteri, dan Anda menang. Di varian tadi, hitam memakai pion H6 untuk mencegah pin. Tapi langkah paling populer adalah pion D6. Di sini lanjutkan rencana yang sama. Pion A4, mengincar gajah petak gelap. Pion A6, pion A5, gajah mundur. Sekarang rokade. Bersiap untuk menukar gajah gelap. Lawan yang kuat akan menghindari hal ini dengan memainkan gajah G4, menargetkan kuda untuk merusak sayap raja. Ini memaksa Anda memainkan kuda D2, menutup pengembangan gajah. Di posisi ini hitam biasanya mengembangkan menteri ke D7 atau E7. Melawan keduanya, selalu serang gajah petak terang. Jika menteri ke D7, pion H3, menyerang gajah. Lanjutan terbaik hitam adalah gajah makan pion. Ambil gajah, menteri mengambil pion. Selanjutnya mundurkan kuda H2. Kuda G4, menciptakan ancaman skakmat. Pertahankan dengan kuda yang lain. Kuda ditukar kuda. Kuda makan kembali. Menteri G3 skak. Raja H1. Gajah mengambil pion. Benteng A2. Gajah mundur ke A7. Dan Anda punya tekanan yang kuat terhadap pion F7. Tapi jangan buru-buru ambil pion tersebut karena itu hanya membantu benteng hitam menjadi aktif. Sebaliknya mainkan benteng G2. Menteri H3. Serang menteri. Menteri H5. Serang lagi. Menteri H4. Dan di sini Anda kembalikan menteri ke D1. Benteng E8. Gajah G5. Memaksa menteri H3. Menteri F1. Menargetkan pion F7. Kuda D8 menambah pertahanan. Ambil kuda. Benteng balas mengambil. Dan benteng makan pion G7 skak. Anda menang.
Kalau menteri ke E7, kembali mainkan pion H3. Jika gajah lari ke H5, kuda H4, mengincar F5. Kuda makan pion adalah kesalahan karena kuda F5, menyerang menteri. Menteri F6, pion makan kuda. Anda unggul 1 perwira. Gajah G6 adalah langkah yang lebih umum. Ini untuk mencegah lompatan kuda ke F5. Kuda F3, benteng D8. Ambil gajah, pion mengambil kembali. Lalu pin kuda. Menteri D7, pion B5. Pion diambil, gajah makan pion. Dan kuda lainnya juga terkena pin. Benteng B8, menteri C4. Kuda E8, pion A6. Dan hitam dalam masalah serius. Kuda A5 tidak menolong hitam. Karena gajah makan menteri, kuda makan menteri. Pion ditukar, menyerang gajah petak gelap. Benteng melahap pion. Gajah menyerang benteng. Benteng B6, gajah makan kuda. Benteng makan kembali. Dan akhirnya benteng makan gajah petak gelap. Anda menang lagi. Bagaimana kalau hitam menyelamatkan gajah ke E6? Tempatkan benteng di E1. Gajah ditukar. Kuda makan gajah. Pion H6, mengamankan sayap raja. Adu gajah petak gelap. Gajah ditukar. Kuda makan, kembali menargetkan petak F5. Pion G6, pion D4. Kuda makan pion E adalah kesalahan, karena kuda D5. Jika pion ditukar pion, pion makan kembali. Kuda makan pion, kuda D5. Menteri E6 mempertahankan penjagaan kuda, tapi ini tidak ada gunanya. Ambil kuda, menteri balas mengambil. Dan Royal Fork. Raja G7 adalah langkah terbaik. Lanjutkan kuda D5. Kuda ditukar. Pion ambil kuda. Kuda A7. Ambil pion E. Pion makan kembali. Kuda makan pion. Benteng E8. Pion C4. Pion F6. Kuda D3. Menteri F7 dan kuda C5. Benteng ditukar. Benteng dimakan. Benteng B8. Benteng E6. Kuda C8. Menteri D3. Pion H5. Kuda E4. Pion F5. Lakukan skak. Raja G8. Kuda G5. Menteri F8. Benteng makan pion skak. Menteri menutup. Menteri makan menteri. Skak mat. Senjata keempat adalah gambit jerom. Ini adalah varian yang tidak akurat dan sangat jarang dimainkan di era modern. Jadi hindari memakainya saat menghadapi lawan yang kuat. Di varian ini, Anda mengorbankan 2 perwira dengan tujuan untuk membuka posisi Raja Hitam dan melancarkan serangan skakmat. Gambit jerom dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Dan Anda korbankan gajah makan F7 skak. Sesudah raja mengambil gajah, lanjutkan dengan kuda makan E5 skak. Kuda makan kuda, lalu menteri skak. Raja F6 adalah kesalahan karena menteri skak. Raja E7, ambil kuda skak. Raja bergerak, menteri makan gajah. Anda unggul 2 pion. Pertahanan terbaik adalah Raja E6. Lanjutkan dengan pion F4, menyerang kuda. Kuda tidak bisa bergerak bebas karena gajah akan hilang. 2 pertahanan kuat di posisi ini adalah menteri F6 dan pion D6. Jika menteri F6, jangan ambil kuda dulu. Mainkan benteng F1. Pion G6, menyerang menteri. Menteri skak, raja mundur.
Sekarang ambil kuda. Menteri makan pion. Pion D3. Kuda F6. Menteri H6. Dengan ancaman yang sudah jelas. Benteng G8. Gajah G5. Benteng F8. Melindungi kuda. Menteri makan pion skak. Benteng menghalangi. Menteri makan pion. Menteri melahap pion B2. Menyerang benteng. Lanjutkan dengan pion E5. Menteri kembali makan pion skak. Raja D2. Menteri makan benteng. Benteng skak. Raja D6. Kuda C3. Menteri B2. Gajah makan kuda. Benteng makan gajah. Dan menteri makan benteng. Skakmat. Bagaimana dengan pion D6? Mengembalikan perwira untuk mengurangi serangan? Ambil kuda. Pion makan balik. Menteri H3 skak. Hitam punya 3 pilihan. Jika Raja D6, Menteri skak. Raja E7, Menteri G3. Raja F7, Menteri makan pion, menyerang gajah. Gajah D4, benteng skak. Kuda menghalangi. Menteri skak. Pion G6. Menteri H4, Raja G7. Serang gajah. Gajah B6. Pion D4. Sekarang jika Anda beruntung, hitam mengembangkan gajah petak terang untuk membebaskan benteng sayap menteri. Ini memungkinkan gajah skak. Raja F7. Gajah G5. Anda menang mudah. Kalau Raja E7. Balas dengan Menteri G3, dengan serangan yang sama seperti sebelumnya. Jika Raja F7 yang dimainkan, Menteri skak, Raja E6. Menteri skak lagi, Raja F7. Menteri skak sekali lagi, Raja E6. Menteri skak untuk kesekian kalinya. Dan kalau hitam menolak berpindah petak yang lain, permainan remis karena pengulangan. Di bagian ini, kita mempelajari cara menghadapi Two Knights Defense. Mari lihat bagaimana Daniel Dubov menghancurkannya dalam 15 langkah. Dubov melanjutkan dengan pion D3, memasuki varian tertutup. Lawannya membalas pion H6, mengamankan sayap raja. Namun dari sudut pandang Dubov, langkah ini membuka peluang untuk melancarkan serangan brutal di sayap raja setelah hitam rokade ke sana. Jadi dia menunggu rokade sambil mempersiapkan serangannya. Pion ke H3. Langkah ini bukan untuk mengamankan sayap raja, tetapi untuk mendukung pergerakan pion G4. Pion ke D6, membuka jalan bagi gajah petak terang. Pion A4, memberi ruang bagi gajah untuk mundur jika diserang kuda. Gajah E7, kuda C3, hitam rokade. Sekarang Dubov meluncurkan serangannya. Pion G4. Hitam mencoba bertahan dengan kuda H7. Benteng ke G1, mendukung pion G agar pion H bisa maju. Kuda ke G5, menantang kuda sayap raja. Dubov menyingkirkan kuda tersebut dengan gajah. Gajah mengambil kembali. Kemudian dia mengorbankan pion H. Gajah makan pion tersebut. Lalu dia mengorbankan pion G. Pion ini juga diambil. Sekarang Dubov menyingkirkan gajah. Pion makan kuda. Selanjutnya, Menteri ke H5, memberi tekanan di sayap raja. Jika hitam memainkan Menteri ke F6 untuk mengamankan sayap raja, kuda ke D5 menyerang Menteri. Menteri kembali ke D8. Lalu Menteri ke H6, mengancam skakmat. Pion ke G6, benteng makan pion skak. Pion makan benteng. Kuda ke E7. Double skakmat. Di dalam permainan yang sebenarnya, hitam memilih gajah ke E6. Namun setelah Dubov melangkah Menteri H6, dia langsung menyerah. Karena sesudah langkah terpaksa pion G6, benteng dikorbankan skak. Hitam terpaksa makan benteng, lalu Menteri makan pion skak. Raja harus bergeser. Menteri skak lagi. Raja G8. Gajah makan gajah skak. Benteng terpaksa menutup,
dan rokade, raja tidak akan selamat. Jika hitam tidak memainkan pion ke H6, biasanya mereka melangkah gajah ke E7. Kita tetap menggunakan serangan Dubov, tetapi menunggu kondisi yang tepat. Pion ke A4, hitam rokade, kuda ke C3, pion ke D6, pion H3, pion H6. Sekarang waktunya menyerang. Pion ke G4, gajah ke E6, pion ke G5. Pion ditukar, kuda makan kembali. Gajah ditukar, pion ambil kembali. Menteri ke D7. Benteng ke G1 memberi tekanan. Kuda ke D4, gajah ke E3. Pion ke C5. Pion ke H4 melindungi kuda. Hitam melanjutkan pion ke A6. Kuda ke D5. Kuda ditukar. Pion makan kuda. Gajah ambil kuda. Gajah ambil kembali. Pion F6 mengancam gajah. Gajah ke H6 mengancam G7. Benteng ke F7. Kemudian benteng sayap menteri ke A3. Siap menyeberang ke sayap raja. Raja ke F8. Dan benteng makan pion. Permainan selesai. Misalnya benteng makan benteng. Benteng G3. Hitam berusaha melakukan serangan balik dengan menteri makan pion. Tapi benteng makan benteng. Dan setelah kuda makan pion skak, raja D2. Hitam kalah total. Pilihan paling populer adalah gajah ke C5. Kita tetap menggunakan serangan Dubov. Pion ke A4, pion ke H6, kuda ke C3, pion ke D6, pion ke H3, hitam rokade. Sebuah kesalahan besar. Sekarang serang, pion G4, gajah ke E6, pion G5. Pion ambil, gajah ambil kembali. Gajah ditukar, pion makan kembali. Benteng ke E8, membuka jalan pelarian raja. Kuda ke D5, menutup jalan pelarian raja. Raja ke F8, gajah ambil kuda. Pion makan gajah. Kuda ke H4. Benteng ke E6, menteri ke H5. Raja E8, kuda ke F5. Raja ke D7. Menteri mengambil pion skak. Kuda menutup skak. Kuda ke G7 memaksa menteri ke G8. Menteri ambil benteng skak. Menteri ditukar. Kuda ambil menteri. Raja makan kuda. Lalu pion C diambil skak. Anda menang mudah. Di bagian ini kita belajar cara menghancurkan semi-Italian defense. Strateginya adalah rokade panjang dan menyerang di center. Setelah pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, hitam tidak memainkan Gioco piano gajah C5, melainkan pion D6, semi-Italian defense. Apa yang harus Anda lakukan? Balas dengan pion D4, pion ditukar. Kuda ambil pion, kuda ditukar, menteri makan kuda. Hitam mengembangkan kuda. Lakukan hal yang sama. Gajah E7, bersiap rokade pendek. Gajah F4, bersiap rokade panjang. Kedua belah pihak rokade. Hitam mengembangkan gajah E6, aktifkan benteng ke E1, mengundang pertukaran gajah, menteri makan gajah. Sekarang menteri hitam berada di bawah tekanan benteng. Pion A6 bermaksud serangan balik di sayap menteri. Serang lapangan tengah dengan pion E5. Kalau kuda lari ke H5, segera tukar pion. Gajah makan pion, gajah ditukar, pion makan gajah. Kemudian menteri D5, dan Anda akan menang pion. Kuda E8 lebih baik. Mainkan raja ke B1. Dengan ini Anda mengamankan raja dan mencegah adanya serangan balik. Pion B5, menteri C6, menteri C8, kuda D5, menyerang gajah. Gajah D8, pion makan pion. Kalau pion makan kembali, korbankan menteri makan kuda. Benteng ambil menteri, benteng makan benteng, skakmat.
Jika hitam memilih kuda makan pion, benteng E7 menargetkan pion C. Benteng tidak bisa diambil karena setelah kuda makan kembali, otomatis royal fork. Kalau benteng ke A7 menjaga pion C, ambil kuda, pion makan kembali, ambil menteri, gajah makan benteng, kuda makan gajah skak, benteng ambil kuda, menteri ambil pion. Anda menang mudah. Bagaimana jika Raja H8? Sekarang hitam siap memenangkan benteng Anda. Ambil kuda, pion makan kembali. Benteng E8, ancaman skakmat. Raja G8, tukar benteng skak. Raja makan benteng. Menteri ambil pion skak. Raja G8. Benteng E1, kembali ancaman skakmat. Gajah G5. Pion F4, menyerang gajah. Tujuannya memaksa gajah keluar dari diagonal ini, atau tetap di diagonal tapi di petak F6. Gajah tidak bisa keluar dari diagonal karena Anda menang melalui royal fork. Biasanya hitam akan melanjutkan gajah H4. Balas pion G3, memaksa gajah ke F6. Dan sekaranglah saatnya Anda menyerang. Kuda C7, menteri D8, benteng E8 skak, memaksa menteri mengambil benteng. Kuda makan menteri, benteng D8. Kuda ambil gajah skak, pion makan kuda, dan Anda melahap benteng. Menang total. Selain pion D4, Anda juga bisa melawan semi-Italian dengan pion C3. Gajah G4, pion D4, pion ditukar, pion dimakan. Menteri D7, kuda C3, hitam langsung rokade. Mainkan gajah E3, membuka kemungkinan rokade panjang, jika hitam merusak sayap raja. Pion F5, menteri A4 dengan ancaman yang sangat jelas. Pion A6, gajah makan pion. Pion ambil gajah. Menteri mengambil pion skak. Raja B8, pion D5, kuda B4. Menteri A7 skak. Raja C8. Dan menteri A8, skakmat. Mekanisme pertahanan lain bagi hitam dalam lawan Italian game adalah Hungarian defense, yang dicapai setelah pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan gajah ke E7. Saya merekomendasikan langsung menyerang lapangan tengah dengan pion D4. Pion ditukar, kuda makan pion. Kuda ditukar, menteri ambil kuda, sekaligus menyerang G7. Hitam mengembangkan kuda, dan Anda menyerangnya dengan pion E5. Kuda ini tidak bisa ke H5 karena pion G4 menjebaknya. Kuda mundur ke petak awal juga buruk, karena menteri ke D5 mengancam skakmat. Setelah kuda ke H6 mencoba melindungi F7, gajah mengeliminasi kuda, kembali mengancam skakmat. Hitam rokade, dan Anda mundurkan gajah, unggul 1 perwira. Lanjutan terbaik hitam adalah melakukan serangan balik dengan pion D5. Pion makan kuda. Pion menukar gajah. Tukar menteri. Gajah ambil kembali. Selanjutnya makan pion G7. Benteng ke G8. Lindungi pion dengan gajah. Gajah ke F6. Kembangkan kuda ke C3. Gajah ambil pion. Tukar gajah. Benteng makan kembali. Menargetkan pion G. Abaikan saja. Mainkan kuda ke D5. Raja ke D8. Sekarang rokade panjang, mengancam serangan Discovery. Benteng ke B8, benteng ke E1. Setelah hitam memakan pion G, Anda menang dengan kuda F6 skak. Gajah menutup, dan skakmat.
Di permainan online seringkali hitam melawan Italian game menggunakan Rosso Gambit. Yang terjadi setelah pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan pion ke F5. Menghadapi ini, saya sarankan langsung memainkan gajah makan kuda. Benteng ambil gajah, lalu pion ke D3. Sekarang hitam punya dua kemungkinan. Yang pertama, pion ke G5, sangat agresif. Jawab dengan kuda H4. Hitam makan kuda. Balas dengan menteri skak. Raja ke E7. Menteri makan pion skak. Benteng ke G7. Gajah skak. Raja ke E8. Menteri skak. Benteng ke F7. Gajah ambil menteri. Anda menang mudah. Pilihan kedua adalah pion ke D6. Mainkan kuda ke C3. Hitam mencoba menyerang dengan pion G5. Tidak masalah, mainkan pion ke H3. Idenya adalah, setelah pion ke G4, ambil pion tersebut. Pion makan kembali. Lalu ambil pion H7, mengorbankan kuda. Pion makan kuda. Menteri makan pion, mengancam skakmat. Benteng ke G7. Menteri skak, memaksa raja ke baris ke-7. Sekarang serang benteng dengan gajah. Setelah benteng ditukar, beri skak. Raja ke E8, menteri makan gajah skak. Raja ke D7, menteri skak lagi. Dan Anda menang. Kita sampai pada bagian akhir video ini, di mana kita membahas cara menghancurkan Blackburn Shilling Gambit, kuda D4. Langkah ketiga yang tampak lemah ini, sebenarnya adalah gambit palsu. Jebakannya hanya mengandalkan kesalahan putih memakan pion E yang tidak terjaga. Jangan terjebak. Abaikan pion E, dan lakukan pertukaran kuda. Dengan ini Anda menetralkan serangan hitam. Setelah kuda diambil kembali, segera rokade. Kuda F6, benteng ke E1. Ide dari langkah ini adalah, setelah hitam mengembangkan gajah, Anda langsung memukul balik dengan pion E5, memaksa kuda mundur ke G8. Lalu serang pion G. Pion ke G6. Menteri F4, mengancam skakmat. Pertahanan terbaik adalah pion ke D5. Ambil pion tersebut, menteri makan kembali. Lalu ambil pion F7 skak, memaksa raja bergerak. Selanjutnya pion ke D3, membuka jalan untuk gajah petak gelap. Gajah ke D7, gajah ke F4, menteri ke F6, menawarkan pertukaran menteri. Abaikan saja. Kembangkan kuda sayap menteri. Menteri tukar menteri, gajah makan menteri. Hitam mengembangkan kuda. Dan di sini Anda memiliki taktik. Gajah makan pion skak. Raja makan gajah. Benteng ambil gajah. Raja menyerang benteng. Cukup gandakan benteng. Benteng ke F8, kuda ke B3. Benteng C8, kuda makan pion. Anda unggul 3 pion.